warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pelayanan publik. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Ani Rahma Hatamsi. Saya dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Dengan nomor induk mahasiswa 240590501095. Sebelumnya, hormat kami kepada Bapak Muntaha Murdatillah SIP MIP selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Nah, teman-teman, izinkan saya mewakili kelompok kami untuk memulai presentasi ini dengan sebuah pertanyaan kecil. Pertanyaannya adalah, pernah nggak sih di antara teman-teman ngerasain susahnya ngurus KK, KTP, atau bahkan kita susah untuk mendapatkan pelayanan yang ramah di fasilitas umum? Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini sudah mencerminkan seperti apa pelayanan publik di negara kita ini. Maka dari itu, di sini kami akan membahas lagi secara lebih dalam mengenai apa itu pelayanan publik, kenapa pelayanan publik ini penting banget, dan bagaimana seharusnya pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Maka dari itu, langsung saja kita mulai dari latar belakang pelayanan publik. Jadi teman-teman, berbicara soal pelayanan publik itu intinya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Nah, kebutuhan ini nggak main-main teman-teman, meliputi kebutuhan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, keamanan, sampai ke urusan administratif kayak buat KTP, KK, dan lain-lain. Nah, kenapa pelayanan publik ini penting? Karena pelayanan publik ini menjadi bukti nyata seberapa hadirnya pemerintah terhadap masyarakatnya. Jadi teman-teman, kalau kita mau melihat seberapa pedulinya pemerintah terhadap masyarakat, kita bisa lihat langsung dari pelayanan publiknya. Apakah pelayanan publiknya sudah cukup baik atau bahkan tidak sama sekali? Nah, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin semua pelayanan tersebut bisa diakses oleh setiap orang tanpa terkecuali. Jadi, pelayanan tersebut bukan cuma hanya ada, tetapi harus berkualitas dan mudah diakses. Selain itu, pelayanan publik ini seringkali dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemerintahan. Karena, kalau misalnya pelayanan publiknya itu baik, berarti pemerintah benar-benar menjalankan fungsinya untuk melayani dan melindungi masyarakat. Jadi, pelayanan publik itu bukan cuma sekedar urusan teknis doang, tetapi menyangkut hak dasar warga negara kita. Teman-teman perlu ingat, hak-hak kita sudah diatur di dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini bisa kita pahami sebagai salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik berupa barang maupun jasa, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi, pemerintah percaya jika pemerintah memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, maka kualitas hidup masyarakat ini akan jauh lebih meningkat. Nah, layanan yang diberikan oleh pemerintah ini sangat luas teman-teman, karena mencakup pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi umum, fasilitas umum, sampai ke urusan administratif kependudukan. Intinya, semua hal yang membuat kehidupan kita ini lebih mudah dan lebih layak lagi. Nah, pelayanan publik itu nggak cukup hanya harus ada, tetapi harus efektif dan efisien. Artinya harus cepat dan tepat sasaran. Dan semua kalangan tanpa terkecuali harus bisa mengakses layanan tersebut. Dan pemerintah dinuntut untuk memastikan bahwa semua layanan tersebut bisa diakses secara merata dan adil oleh seluruh kalangan. Nah, kita ambil contoh sederhananya. Misalnya di daerah saya, Sumatera Utara, ada beberapa puskesmas yang sudah menerapkan sistem pendaftaran dan pengambil nomor antrian melalui web yang telah disediakan oleh puskesmas tersebut. Sebenarnya hal tersebut tidak masalah, karena seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang sudah eranya teknologi. Tetapi kalau misalnya kawan-kawan pikirkan lagi, apakah hal tersebut akan membantu di kalangan orang tua, bahkan di lansia, atau bahkan mereka akan kesusahan? Nah, menurut saya mereka akan kesusahan karena sebagian tidak mempunyai handphone atau bahkan mempunyai tapi tidak pandai dalam hal mengoperasikannya. Terus bagaimana solusinya? Menurut saya di puskesmas tersebut dibuat lokasi pribadi khusus lansia dan orang tua agar pelayanan tersebut tetap seimbang dan tidak ada ketimpangan antara pelayanan web dan pelayanan secara manual. Nah, kita kembali lagi ke pelayanan publik teman-teman. Jadi, pelayanan publik yang baik itu sangat berdampak bagi pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi kita. Dan selain itu, pelayanan publik yang bagus akan memperkuat fondasi negara kita ini ke depannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Salsabila Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pelayanan publik. Pelayanan publik memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari layanan yang diberikan oleh sektor swasta. Karakteristik ini mencerminkan tujuan utama dari pelayanan publik, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Berikut karakteristik pelayanan publik. Yang pertama, non-komersial. Karakteristik utama dari pelayanan publik adalah sifatnya yang non-komersial, yang berarti bahwa layanan ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan finansial. Berbeda dengan layanan yang disediakan oleh sektor swasta, yang berfokus pada profitabilitas. Pelayanan publik dirancang untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat tanpa mengutamakan aspek keuntungan. Yang kedua, ada berorientasi pada kepentingan umum. Pelayanan publik dirancang untuk melayani kepentingan umum, bukan untuk kelompok tertentu saja. Layanan ini bersifat inklusif dan mencakup seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Yang ketiga, ada berbasis regulasi. Pelayanan publik berprofesi di bawah kerangka hukum dan regulasi yang ketat. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari segi kualitas maupun prosedur. Peraturan yang ada juga bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan dan memastikan bahwa penyedia layanan menjalankan tugas mereka dengan transparan dan akuntabel. Yang keempat, ada aksesibilitas, yaitu kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan dengan mudah tanpa diskriminasi. Aksesibilitas tidak hanya berarti ketersediaan layanan di seluruh wilayah, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sosial, atau ekonomi. Yang kelima, ada responsivitas. Pelayanan publik harus menunjukkan responsivitas yang tinggi terhadap kebutuhan keluhan masyarakat. Responsivitas berarti adanya tanggapan yang cepat dan tepat dari penyelenggara layanan. Ketika masyarakat membutuhkan bantuan atau ketika ada masalah yang memerlukan penyelesaian segera, pelayanan yang responsif adalah pelayanan yang mampu mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat, serta memberikan solusi yang memadai dalam waktu yang tepat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Zati dengan NIM 2405905060 RK Sistem Administrasi Negara. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Prinsip-prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas harus didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang menjamin keadilan, efisien, dan keterbukaan dalam proses pelayanannya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan layak, tetapi juga merasakan keterlibatan dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pelayanannya. Pelayanan publik yang baik juga mencerminkan komitmen pemerintah atau organisasi penyediaan layanan dalam akses dan mutu pelayanannya bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam praktiknya, pelayanan publik tidak harus cepat dan tepat, tetapi juga harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan menjamin kesetaraan dalam akses pelayanannya. Ada 4 penjelasan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik yang perlu kita terapkan dalam setiap pelayanan. Yang pertama, ada transparansi. Transparansi adalah prinsip keterbukaan atau keterangan yang memungkinkan semua orang untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kegiatan atau proses yang mudah diakses oleh masyarakat. Setiap individu berhak mengetahui bagaimana sebuah layanan bekerja
bekerja, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan apa saja yang diperlukan untuk mengakses pelayanan tersebut. Transparansi ini berfungsi untuk menghilangkan keraguan atau ketidakpastian dalam proses pelayanan, sehingga masyarakat tidak merasa bingung atau kesulitan ketika mengajukan permohonan dalam pelayanan tersebut. Selain itu, transparansi juga berperan penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pelayanan. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi proses pelayanan, serta melaporkan jika ada indikasi pelanggaran atau ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Sistem informasi yang terbuka ini dan jelas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi publik, serta memastikan bahwa proses pelayanan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, ada prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah sebuah prinsip yang menegaskan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, kebijakan, keputusan, dan kinerja kepada pihak yang berwenang. Sesama proses pelayanannya, setiap penyelenggaraan layanan harus dapat memberikan penjelasan yang jelas dan masuk akal kepada masyarakat mengenai apa yang mereka lakukan dan mengapa hal tersebut dilakukan. Akuntabilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh petugas layanan sesuai dengan standar prosedur dan tidak merugikan masyarakat. Penerapan akuntabilitas tidak hanya melibatkan penyelenggaraan layanan, tetapi juga mencakup pengawasan dan pihak-pihak yang berwenang dan masyarakat. Penyelenggaraan layanan publik harus siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan mereka di hadapan masyarakat dan otoritas pengawas. Selain itu, akuntabilitas juga mendorong penyelenggara layanan untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, serta memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan terhadap masyarakat yang luas. Yang ketiga ada partisipasi. Prinsip partisipasi mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra dalam memastikan layanan yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan, kritik atau saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Partisipasi ini memastikan bahwa pelayanan publik lebih responsif terhadap keterbukaan dan harapan masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga penting dalam evaluasi pelayanan, di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka terkait layanan yang diterima. Pemerintah atau penyelenggaraan layanan dapat memanfaatkan partisipasi ini untuk mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam sistem pelayanan, serta merumuskan kebijakan atau langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasarannya. Dengan demikian, partisipasi ini menciptakan hubungan timbal balik yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, ada kesetaraan. Prinsip kesetaraan adalah prinsip dasar yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang sama, tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, golongan, atau sejenis kelamin atau kondisi fisik. Dalam pelayanan publik tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik secara langsung meskipun tidak langsung. Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik, serta menikmati manfaat yang setara dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang terkait.
pada perlakuan yang adil terhadap semua pelayanan publik. Setiap individu harus diperlakukan dengan hormat dan martabat tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial atau ekonomi. Dengan menjalin kesetaraan, pelayanan publik dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat rasa keadilan di masyarakat. Kesetaraan juga membantu pemerintah dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat yang sama dari kemajuan pelayanan publik tersebut. Cuma ini 4 prinsip-prinsip pelayanan publik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cu Izara Fika. Di sini saya akan menjelaskan masalah dalam pelayanan publik. Masalah dalam pelayanan publik di berbagai negara termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan menghambat atau penyelenggaraan yang tidak efisien dan tidak berkualitas bagi masyarakat. Nah, di sini ada 4 contoh. Yang pertama adalah birokrasi yang berbelit-belit. Yang kedua adalah kurangnya profesionalisme. Yang ketiga adalah korupsi. Keempat, kurangnya fasilitas dan sumber daya. Nah, kita akan membahas birokrasi yang berbelit-belit. Apakah itu birokrasi yang berbelit-belit? Birokrasi yang berbelit-belit adalah di mana masyarakat seringkali menghadapi administrasi yang panjang dan melelahkan. Nah, ini biasanya terdapat contoh di sedang membuat administrasi rumah sakit, membuat akte, membuat KTP. Nah, di mana prosedurnya ini sangat bertele-tele. Nah, yang kedua adalah kurangnya profesionalisme. Nah, ini biasanya sering terjadi di pegawai negeri, di mana si pegawai ini sering terlambat ataupun tidak datang. Yang ketiga, korupsi. Dampak ini adalah dampak yang sangat besar di Indonesia. Ini adalah penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contohnya adalah suap menyuap dan meminta imbalan. Yang ketiga, yang keempat adalah kurangnya fasilitas dan sumber daya. Biasanya ini sangat berpengaruh kepada masalah administrasi publik. Nah, ini biasanya terjadi di penduduk terpencil. Ini contohnya seperti kurangnya akses jaringan dan alat-alat. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talfia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah. Ada beberapa upaya strategis yang bisa dilakukan untuk menjawab tantangan pelayanan pada saat ini. Pertama, reformasi birokrasi. Ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Reformasi birokrasi membantu mengurangi proses yang berbelit-belit serta mendorong keterbukaan informasi. Contohnya, pemangkasan birokrasi dalam proses pembuatan KTP, izin usaha, dan dokumentasi lain agar lebih cepat dan mudah. Kedua, peningkatan kompetensi aparatur. Aparatur negara memiliki peran maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai pemerintah untuk memberikan pelatihan evaluasi berkala dan membangunkan kapasitas agar pelayanan yang diberikan lebih profesional dan berkualitas. Ketiga, penggunaan teknologi. Teknologi menjadi kunci dalam mendorong pelayanan publik yang modern dan efisien. Penerapan e-government memungkinkan masyarakat mengakses layanan dengan mudah dan melalui internet. Contohnya seperti pendaftaran layanan secara online, pengajuan izin, hingga pengaduan masyarakat. Hal ini bukan menghemat waktu dan biaya.
tapi juga mempercepat proses administrasi dan mengurangi antri di kantor pelayanan. Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah elemen penting untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang responsif dan akuntabilitas. Masyarakat harus diberi ruangan untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran. Hal ini bisa dilakukan melalui forum diskusi, survei kepuasan publik, dan layanan pengadaan online. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui langsung kepada masyarakat dan melakukan perbaikan yang tepat sasaran. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, berdasarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa pelayanan publik ini memiliki peran penting dalam jalannya suatu pemerintahan. Karena lewat pelayanan publik inilah pemerintah benar-benar bisa hadir dalam hal keadilan sosial, kesejahteraan, sampai membangun kepercayaan terhadap lembaga negara. Nah, tapi seperti yang kita ketahui, di lapangan kita masih banyak menemukan tantangan dalam pelaksanaan pelayanan publik ini, seperti birokrasi yang ribet, pelayanan yang kurang ramah, fasilitas yang terbatas, sampai ke kasus korupsi. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini yang membuat pelayanan publik di negara kita ini belum cukup maksimal. Maka dari itu, solusinya bukan cuma satu, kita perlu reformasi birokrasi yang kuat, peningkatan sumber daya manusianya, dan yang gak kalah penting, kita harus mendorong partisipasi masyarakat, karena lewat partisipasi itulah pelayanan akan menjadi lebih terbuka dan lebih responsif, dan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan. Dan harapannya, apabila semua langkah-langkah tersebut kita lakukan secara konsisten, maka pelayanan publik di negara kita ini akan menjadi lebih baik lagi, lebih efisien, lebih adil, dan berdampak ke semua lapisan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, perilaku yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, and subscribe video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.